Ali, banyak orang nanya Kang Diki nate gengsi mantan pejabat dagang nu kieu. Awal nama gengsi Kang, centeng. Tapi lebih bahaya gengsi itu lebih bahaya dibandingkan geng motor. Jadi keun lah itu. Nu penting mah halal, laras tuh Bu. Nah Kang Diki bisa jadi gitu, ongkoh pejabat tapi miskin. Dan tugas seorang kepala daerah mah bukan mau duit. Ya kan, tapi mengabdi. Ada BPK namanya Palilik. Kang Diki abi mah karunya lihat Kang Diki. Nah karunya kumaha Pak? Saya sudah menyelidiki Kang Diki nggak punya harta di mana-mana. Itu kan. Oh ayah Palilik dia. Wah yang ngajirim jika Palilik kayaknya. Ah iya bukan TNI ya mah buah. BPK iya mah. Karsan orang Panjalu iya mah. Palilik. Sempet Pak nanya. Kang Diki saya kasihan datang Kang Diki. Kasihan kenapa? Kok pejabat tapi nggak punya apa-apa. Seharusnya Bapak harusnya sedih kepada pejabat yang punya apa-apa baru tidak tahu dari mana sumbernya. Lalu tuh Bu, saya dihina, Diki Chandra mah bodoh, Diki Chandra pengecut. Saya memang pengecut, saya takut anak istri saya terkotori uang haram. Saya bodoh, ya memang bodoh karena saya tidak tahu cara korupsi anu halal. Korupsi anu halal tuh Ustaz. Aya. Orang kayak geus dijelasin tukang Dani teh aya teh korupsi halal. Soalnya aji nu palinternya anu kaluaran ti mana nu palinter korupsi oge, berarti jiga mah korupsi halal. Nah itu kondisi Abi, tapi kenapa tiba-tiba Allah dipaparin kesabaran. Saya tidak marah, tidak pernah balik mencaci, tidak pernah emosi. Karena mengalir, alhamdulillah pelan-pelan saya hidup mapan lagi. Saya bisa syuting lagi, jadi sutradara lagi. Semua karena Allah. Abi teh selesai lulusan SMA Pak, mantan pejabat teh. Karena pun bapak teh tiasanya kolahkeun, Abi linggi sareng Kang Dani Jaib juga kampungeur teh. Ngamen di Jalan Merdeka, jantan pelayan Wenis Burger, jantan salo angkot, pernah jadi penagih hutang Pak. Oh jadi penagih hutang imam mun Abi TNI mah jagoan. Abi dulu gondrong Pak, gondrong Bu. Di Jalan Raja Mantri Bawah Batu. Digedor ku Abi. Assalamualaikum. Oh nagih hutang mah kudu galak seutik. Dari tinggalin kaca agung pek teh coba gondrong. Aduh ngisiin eleh teh. Kudu ku batu ku naon. Pas dibuka ya kejadian nyata Bu. Pas dibuka bade milari saha. Si goreng gitu. Ika terasa no kita tanya. Itu terus. Ini kisah nyata Bu. Karena pun biang jantan saksina harita. Karena alhamdulillah hutang nerakana dibayar ku anjeunna, ditagih tapi dicicil ku anjeunna sing goreng beureun bogoheun ka Abi. Da pertama mah kieu keneh pangawurna teh ka dieu aku jadi mancung. Jadi mancung. Tapi dicicil we nya. Aing mingun payun ka didinya. Gitu we terus. Lama-lama sieun abi teh nya. Sieun abi nu bogoh. Teu kata. Tah eta pengalaman teh. Dan banyak pengalaman yang dialami tadi. Kuncinya bagaimana kita bisa bertahan rumah tangga ya salah satunya tadi sholat sabar sanes segala bareuh tapi sabar menghadapi keadaan karena banyak sekali masalah yang bisa menjadikan kita menjadi lebih dewasa. Ketika kita punya masalah, kita bisa menjadikan masalah sebagai jembatan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Leres itu Bu. Kadang-kadang lamun teu dari masalah jadi poho. Kadang-kadang besok nyarios kapun bojo, kapun anak, kadang-kadang kita butuh setan. Lamun mun eueuh setan bawa urang menjadi setan, ngagoda ka batur. Tapi ketika ada setan kita menjadi lebih kuat. Berusaha untuk memperbaiki diri setiap hari. Yang ketiga adalah silaturahim, yaitu seperti sekarang ini komunikasi. Apa sih yang Diki punya selain itu? Diki Chandra lulusan SMA, biaya tidak punya untuk sekolah, bisa jadi pejabat, bisa jadi sutradara, jadi penulis segala macam, hati-hati Allah. Salah satunya adalah silaturahim, silaturahmi atau komunikasi. Karena komunikasi kita harus perbaiki antar masyarakat. TNI jeung masyarakat harus baik, masyarakat ke TNI juga sama. Saya sangat dekat dengan Dandim ketika menjabat, bahkan istrinya Dandim saya ajak main FTV di RCTI. Arbet Edi waktu itu sangat dekat dengan mereka karena memang kami ada partner kerja sama ibu juga harus dekat. Komunikasi yang paling benar karena kadang-kadang komunikasi itu Pak yang bikin ribut Pak. Menurut survei dunia perceraian, pertengkaran, pertempuran diakibatkan gara-gara kesalahan komunikasi. Makanya hari ini saya tidak pernah melihat kucing jeung orai bobogohan. Da hese nu hiji meong nu hiji ces meong. Aya dongeng jadi suami istri ya Pak nya Bu. Suami nate sok gitu gini, sok pikari nyarios. Aya nu gitu tuh suamina gitu tuh, aya tuh Bu. Aya nu tarik nyariosna geuning nya. Kabentak istri aya tuh Pak, nu gitu Pak. Seueur nya. Nah, hiji mangsa suami nate tarik wae mun nyarios teh. Mah, pangingatkan kopi. Dijawab ku istri nate da keuheun, tarik wae ngomong teh biasa we atuh. Keur nyetrika. Ngabentak, da bapak heula ngabentak. Mimita eno bapak mau ngomong, rek puasa ngomong, baik dah mah wani. Berapa menit kemudian lapar Pak. Duh,
baik keur puasa ngomong kumaha ngomong nya. Ada tulis we. Pasikeun ka bojona. Ditinggal dibaca teh. Mah, papa lapar. Tulis. Dibaca we. Tuh aya dina lemari sisa ucing. Arek ngomong keur puasanya. Halah, ieu pamajikan bener. Cenah. Setelah berapa lama nulis deui tapi rada ngijeupan si bapak teh kitu we. Pamajikan teh bingung di kunaon si bapak kesurupan naon. Pasikeun dibaca teh beri hilap mama, ieu teh malam Jumaah. Dadah. Si mama teh senyum. Carogir teh geus harap-harap cemas. Pasikeun we. Ya ngon di tukang liang beurit. Alah cenah. Aduh, kaing mah. Akhirna pas bade bobo nulis deui suamina teh, mah gugahkeun jam 4. Pak Kades di Cikahuri, di mana teh? Cikahuripan bade ngajakan sholat subuh berjamaah. Biasanya Pak Kades masuk ngamplop ye gitu kan. Omatnya jam 4 subuh. Simpen di gigireunana. Pas bobo gugah bangun-bangun pagi pas lihat jam genep atuh ngambek si bapak tanya mah ieu mah naon bapak cenah puasa ngomong Allah puasa-puasa mama bisa maca teu tinggal naon ieu budang ke jam 4 subuh arek salat jamaah jeung kades rek beunang amplop leungit rezeki gara-gara mama bapak nu teu bisa maca mah coba buka cenah lembaranana dibuka aya tulisan pah gugah pah terus jam 4 bakal gugah mah bu bakal gugah mah penting tuh komunikasi. Gara-gara komunikasi amplop leungit bunyi. Gara-gara komunikasi akhirnya si bapak jeung si mama teh kieu atuh mas namanya teu leungit rezeki. Mulai ayeuna mah urang mun ngobrol kudu lalaunan juga orang Sunda zaman baheula. Nya mah enggak udah ayeuna ngobrol gitu. Mama pangdamekeun kopi mama gitu kan. Mangga bapak pada dicampur ku naon ku gula atau ku bulu kelek gitu kan. Cak ku gula tuh mama teu ngambek dan nyanyi. Hiji mangsa bade ngaronda, mama koci panto, mama bisi aya maling gitu. Bapak bade ngaronda, naon bapak bade ngaronda, lanen ngaranna, mama ngaronda. Bari keheulita anda nyanyi kan. Oh mangga, angkat teh dikunci we pantona teh. Terus saur baralami aya gogok, Pak. Gogok galak nu tatangga leupas. Lompat si bapak teh. Mah buka panto. Dupi eta saha? Bapak ieu mah. Da bapak mah teu kitu. Atuh korowong gitu kan di jalan. Pentingnya komunikasinya. Ya mudah-mudahan lah ku Allah di pasien kakiatan orang tiasa melakukan komunikasi yang sebaik mungkin terutama dengan suami atau dengan pasangan, dengan anak, dengan teman tetangga, TNI, dengan masyarakat dan paling utama deui sareng Allah. Tadi silaturahim ya punya ka opatna syukur enak syukurnya syukur nikmat. Abdi kerja di Wendy's Burger gaji abis 80.000 cleaning service 1.000 sadinten jadi total 120.000. Waktu itu saya masih bujangan. Saya ngeluh ya Allah duit 120.000 buat apa sebulan. Sementara saya kuliah di GMBA General Manager Business. Mau bisa bayar iya mah mau bisa kuliah. Ngeluh tuh tiba-tiba teman saya pedagang rokok satu bok gitu, ki daguan sagedeung, kemana? Daguan sagedeung, perbat lompat cing goreng, parkiran mobil, tinggal itu oke parkiran mobil. Punten rada kasar, wih deh si tukang ieu teh, tukang rokok teh, ki anjing teh meni rokok, anjing tukang mas antren di mana ada lakoh pisang anjing teh, parah ya mas, tara mas antren anjing, gope. Abi ngahulang pak, abi bujangan. Ngeluh ku 120.000 hari ini boga pemajikan hiji budak 2 bahagia ku 500 perak duit ka bumi teh kabayang nih si bapak lain bogoh da abi normalnya tuh mana bogoh ka tukang rokok tuh kan jadi gitu deh kabayang gitu kan kabayang si wajah si bapak teh kok bisa dia bahagia padahal yang bapak-bapak TNI Ibu Koramil Pak Kades ibu-ibu di sini semua termasuk saya yang dicarikan bahagia. Kok ternyata saya yang pegang 120.000 nggak bahagia. Sementara si tukang rokok ini bahagia padahal dapat 500 perak. Padahal istrinya 1 anak 2. Saya bujangan. Ternyata kebahagiaan tidak muncul dari berapa besar uang yang kita miliki. Tapi berapa besar rasa syukur kita atas apa yang kita miliki hari ini. Betul Bu? Kenapa sekarang banyak orang kaya malah jadi koruptor? Karena dicabut rasa syukurna ke Allah. Kunaon boga pamajikan gelis karon bobogohan jeung lalaki gini ngamari ayeuna aneh teu ngarti eta mah aduh Gusti Agung
Nah, ya. Dicabut rasa syukur ku Allah. Tah, tinggal di ayeuna lamun abi dicabut rasa syukur ku Allah jigana geus stres. Sule bumina hampir 20 miliar. Artosna abi menebak lebih dari 1 triliun karena dia baru jual YouTube sekian triliun. Abi mah rumah masih jika zaman dulu teu aya kursi. Mobil abi ge ieu ka dieu nambut. Wallah Bu mangga. Karena saya dari nol kemarin diuji di segala macam dapat ini segala macam tapi saya berusaha untuk berjalan. Alhamdulillah saya lebih baik dibandingkan dulu. Coba lamun dicabut rasa syukur ke Allah. Ini murid orang si Sule bisa gitu, nah orang kieu ya Allah tuh kumaha ieu gitu kan ya Bu. Rina Nose kan ku abi. Bang Komeng nongkrongnya di abi. Bang Komeng sampai pernah begini, "Meng, ini honor lu gak diambil?" "Ah, ini kan kayak gara-gara ente. Buat nanti aja nih." Wah, apa begitu? Bager sih gitu. Walaupun apa sok kelupasan juga kieu. Mah malam Jumat ieu mah. Ih, nah Komeng gitu. Kalau disebut rasa syukur repot. Di sini saya bawa juga namanya Rudi Putra. Dia seorang tukang seblak di Duta Cilengsi. Motornya suka dipinjam sama anak muda namanya Maili. Kalau di YouTube preman bukan kaleng-kaleng. Leres Pak, kalau coba cek deh di YouTube preman bukan kaleng-kaleng Maili. Nah di sini ada yang punya motor si Kodrat. Nah, ditamut motor si Kodrat, dirag-ragun, di naon segala macam. Penghasilannya sekarang, terakhir saya cerita ke saya, "Pak, sekarang penghasilan aku 600 juta per bulan Pak." 600 juta Bu. Temen Abi mah ya biasa we, tidak miskin, tidak kaya tapi santai. Namanya Rudi Putra, namun dia rock jadi Rudi Putri. Rudi Putri dia. Nah coba lamun Rudi Putra tadi cabut rasa syukurna pasti ngambek Allah, ya Allah Abi eta motor si Kodrat nu urang. Si AA kau mau ngajarkan si Maili teh kapan supirna Diva anak anu kadua. Si AA mah biasa-biasa wan si Mail penghasilan sampai 600 juta. Ketika saya dicabut rasa syukur sama Allah, saya bisa jadi cemburu, bisa jadi emosi, bisa melakukan hal-hal yang buruk. Terus tuh Bu, jadi mudah-mudahan syukur nikmat orang ditingkatkan dengan kata opatnya. Anu kalima senyum atau sedekah. Nah hari ini sedekah yang terbaik yang bisa dilakukan oleh Ibu Bapak. Saya cuma lulusan SMA, di sekolah yang pintar bisa jadi wakil bupati. Untuk pintar di sekolah kan SD termasuk kreatif punten nusanes mah kirang punten abi paling kreatif karena zaman SD hiji-hijina SD anu harita gitu kan anu nilainya aya beureman abi nusanes mah harideung nya teu kreatif abi mah aya beureman kreatif punten ya heureuy saeutik jadi dulu saya danrem sama dandim sok diheurian sama Kapolwil TNI mah teu kreatif ngolong atuh tah TNI jeung Polri mah teu kreatif nah apa Bu cenah itu kreatifnya kunaon terberi ke upacara tinggal lihat tuh PNS upacara teh aya nu dongko aya nu udud aya nu patoa teh TNI jeung Polri mah caricing wae ada kudu disiplin kabungkur di Garut tuh balangor Pak PNS na kabungkur ayeuna mah insyaallah mudah-mudahan teu kabungkur mah bupati telat pada upacara gini teriak atuh di Garut Pak coba TNI gitu mau bisa kan mau wani eleh ke PNS Garut tuh jadi upacara apa tongeng-tongeng gitu. Anu gitu katingali teh. Naon eta naon teh kode naon gitu anu nu hiji teh kitu. Ah, kreatif teh. Leres Bu kapungkur ayeuna mudah-mudahan teh lah. Nah tadi sedekah. Sedekah teh tiasa kumaha naon wae. Jadi abdi dipasihan hadiah ke Allah naon abi SMA teu pintar. Tiba-tiba abi jadi sutradara, jadi produser, jadi penulis, jadi bahkan jadi pejabat, bahkan pencipta lagu di Musika Studio saya menciptakan lagu setelah Kang Jani Japajaib. Semua adalah hadiah Allah. Nah Allah ngadiahan ka Diki Chandra soleh henteu abi mah, teu soleh teu soleha. Ya abi masih jauh dari soleh bahkan ingin menjadi orang soleh. Terus kenapa Allah maparin gitu ternyata selidik ini adalah sedekah yang dilakukan oleh almarhum bapak saya dan ibu saya saat ini. Mereka rajin sedekah, mereka rajin dan sedekah yang utama mereka apa senyum. Kadang-kadang sok aya sombong teh kan. Gitu ibunya. Ketemu orang sombong segala macam takut apa saya juga pernah Pak saya kesal banget lagi makan di Pondok Indah mau tiba-tiba ada cewek liatin dari sudut mata udah kelihatan dia senyum lamun saya ningali kadinya teh disenyuman teh sopan kan pas tingali teh senyum dia nyeri hati kabin lagi asli Pak padahal niat saya juga ada punten gelis gitu sombong gitu cuman aduh nyeri hati nah Abi merasakan itu makanya ayo kita belajar memulai dengan senyum. Sedekah juga apa yang nggak usah takut dengan kehilangan sesuatu karena sedekah karena kita sedang berinvestasi untuk akhirat. Ini yang paling utama.
Jadi mudah-mudahan di malam ini juga teman-teman tergerak hatinya untuk berusaha sekecil apapun, terutama kalau tadi buat wakaf Al-Quran ya, wah itu luar biasa untuk anak-anak yatim. Karena setiap yang dibaca oleh siapapun yang membacanya dari apa yang kita berikan, insya Allah itu akan memberikan pahala juga untuk kita. Oke, itu aja Bu, saya ingetin tadi, sholat udah jelas, sabar, silaturahim, senyum, non tadi sedekah, nujinin non hilap deh. Hah? Senyum silaturahmi, syukur. Oh ya, syukur, terakhirnya senyum atau sedekah. Mudah-mudahan hal 5 ini bisa menjadi pegangan buat ibu-ibu, untuk rumah tangga ibu-ibu, untuk masa depan ibu-ibu juga bapak-bapak sekalian. Hapunten beli ayah kirang ada ucap sikap abdi nu lepat, ayah heureun abdi mudah-mudahan di hamburaan kusadayana, dan saya tetap standby di sini sambil mendengarkan tausiah Kang Dani Jaib. Itu saya latih abdi daya nanoninya, daya pertanyaan segala macam nggak usah kan ya, langsung ke Kang Daninya. Atur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Mangga Kang Diki, alhamdulillah. Kumaha ibu-ibu, bapak-bapak sudah hafal sekarang mukanya Kang Diki. Teringat kembali ya. Mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan silaturahminya tidak hanya sampai di sini. Kita, oh ada fans, Kang Diki ada fans. Nah, abdi ngefans ke Kang Diki. Ayo nyebutin Kang Diki, cenah mani muda. Masa, abdi TGR, muda kumaha, mukana nggak jauh beda sama kuda. Aing mah hanas atoh. Eta saha Akang? Oh Masya Allah ya. Aa gimana Aa? Nah, sebelum ke Kang Dani, tetap Kang Daninya disimpan dulu ya. Biar tambah penasaran. Mangga A. Untuk menambah gairah ruhani kita, barusan udah dicas ya motivasi, inspirasi dari Kang Diki Chandra yang begitu luar biasa membagikan biografi, kalau bahasa kerennya manakib. Nah, bermanakib beliau sampai dengan di titik ini itu harus menjadi stimulun rangsangan bagi kita semua. Mudah-mudahan jejaknya yang baik bisa diikuti oleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Barusan ada pesan nomor 5, katanya kita bersedekah. Itu poin pentingnya, karena kalau rukun Islam te 5 ente sampurna, leres teh. Nah, kita sempurnakan di sini silaturahminya, kita jalan, komunikasinya baik, senyuman, sedekah. Sambil sedekah kita bermahalul qiyam. Siap semuanya? Mohon semuanya kepada ayah bunda yang hadir untuk berdiri. Kita akan membaca salawat kepada baginda Nabi. Ayo tati sadayana mahalul qiyam. Ya, dimohon berdiri, sadayana berdiri. Ini bukti penghargaan kita, bukti cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika. Yang sedang berkeliling silakan disambut dengan baik.
إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك وطلع عليك Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka diperkenankan untuk duduk kembali. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiron untuk ibu-ibu, bapak-bapak juga semua yang hadir di sini ya, yang sudah memberikan sedikit atau banyak rezekinya itu mudah-mudahan betul-betul ikhlas, betul-betul tulus Ya, dari dan hati. dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah. Jadi kalau- tidak ada rumusnya teh, kalau sedekah jadi berkurang. Nah betul, itu mah sudah janji Allah ya. Sudah janji Allah pasti. Kita yang suka ingkar janji mah ya, aduh Masya Allah AA kalau sudah bicara ingkar janji, aduh suka Iya. susah ya, Masya Allah. Ini tadi kita untuk sedekah sudah. Nah sekarang kita ke acara intinya yang kita tunggu-tunggu dari tadi, Masya Allah. Kalau kita tahu perjalanan kan Ustadz Dani ya, Masya Allah dari grup Japa Jive yang Nanti biar sudah Bismillah warawiri. diceritakan gimana. Masya Allah, pokoknya kalau dengar cerita perjalanan hidup beliau mah aduh Masya Allah hebat kalau buat saya ya bisa Iya. sampai saat ini. Masya Siap ngaji lagi, siap? Siap ya. Siap bertahan, siap? Siap. Masya Allah, kita Mari. panggil. Yuk kita panggil Masya saja. Allah. Iya, Ini langsung. dia guru kita yang akan menyampaikan motivasi, inspirasi, sharingnya kepada kita semua. Kang Dani. Java Jive. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Mangga. Ini standing aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji serta syukur selayaknya seharusnya harus kita tujukan hanya kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan seluruh alam yang selalu memberikan kita nikmat, selalu memelihara kita, tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, merawat kita dari kita belum dilahirkan sampai sekarang saat ini, bersimpuhnya kita bersama-sama di sini dengan niat yang baik untuk sama-sama tasyakur binikmat. Semoga bersimpuhnya kita di sini malam ini menjadi taman-taman surga di mana Allah mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat serta salam yang selalu dilantunkan sejak kita berada di tempat ini. Semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan tentu saja kepada kita yang mengaku setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sehat sadayana? Alhamdulillah. Saya ingin mengklarifikasi satu hal saja, bahwa saya itu bukan ustadz. Dan saya mah dibilang Ustadz Dhani, kata aduh Masya Allah, Allahu Akbar. Itu teh menjadi beban buat saya mah. Tetapi saya melihat itu sebagai kanyaah saja. Kanyaah orang-orang di sekeliling saya gitu yang mengustadkan saya. Yang sebetulnya saya sama sekali kompetensi saya mah jauh dari ustadz. Jadi bukan ustadz. Kenapa atuh Kang Dhani bicara soal agama aja? Emang kenapa? Agama itu bukan monopoli ustadz untuk disampaikan. Karena kita sudah brainwash ya, kita sudah terkooptasi pikiran kita sama pola pikir barat yang memisahkan antara kehidupan agama sama kehidupan kita sehari-hari. Yang sebetulnya tidak begitu. Jadi kehidupan beragama itu ada di dalam kehidupan keseharian kita. Supaya apa? Supaya kita selamat. Tidak hanya selamat di dunia tetapi juga selamat di akhirat. Nah jadi masalah agama itu sepanjang dia seorang muslim, dia berkewajiban untuk menyampaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah, sampaikan walau satu ayat. Nah berkenaan dengan malam ini, alhamdulillah saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Koramil, Ibu Eno, hatur nuhun pangangkena katampi pisan. Oke sadayana for Ficam ya. Jadi forum komunikasi kecamatan yang di sana tadi ada Koramil, ada Polsek, ada kecamatan dan juga para lurah yang sempat hadir malam ini. Hatur nuhun dan semua masyarakat di Jayagiri malam ini. Alhamdulillah hatur nuhun pangangkena bagi orang sadaya dipapariran rahmat ku Allah, dipapariran keselamatan sareng kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langkung ti payun hoyong memperkenalkan diri simkuring Dhani Gumilar. Dhani Gumilar jalmi mah langkung uninga pami misalnya dipengkerna ya Dhani Java Jive. Nah masih emut Dhani Java Jive? Leras? Aya nu teu emut? Cobi ko yang terindah. Yuk urang sasarengan atuh ari kitu mah.
Setiap saat, setiap waktu ku ingat dirimu. Setiap salat 5 waktu ku ingin berjumpa. Da 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 da. Tadi saya melihat Kang Deden ya, saya manggilnya Kang Deden, Kang Diki itu saya tahunya Kang Deden, kemudian tahunya oh Diki Chandra, oh lebih populer dengan Diki Chandra. Saya tahunya Kang Deden tadi, sempat tinggal bareng sama Eleven di Dago 173. Maksudnya alhamdulillah ya, saya teh dulu lihat Kang Diki juga, kalau di angkatan saya mungkin tahu ada bintang film barat yang namanya Kirk Douglas. Mirip Kang Kirk Douglas itu kemudian punya anak namanya siapa ya, Douglas juga, Michael Douglas. Nah apa yang mirip dari Kang Diki dengan Kirk Douglas, dia tuh punya dagu yang dekok gitu ya. Iya cobi tinggali ayat tuh dekokna dayan mah terus ngagendutan teu dekok deui meureunnan gitu ya. Dia teh mani Masya Allah iya budak mani kasep pisan cek saya teh ya. Saya teh naksir juga di ini, maksudnya kalau cewek saya naksir. Dan memang kasep dulu lagi anomnya, apalagi lagi mudanya kasep bener. Aya nama kan tos aya tas pinggang gitunya, aya jadi rada teparuguh lah. Kapungkur mah kasep pisan asli. Dan yang saya salut dari Kang Diki adalah dia menceritakan segala sesuatu cita-citanya gitu waktu itu. Yang apa tadi yang dipaparkan sama Kang Diki itu memang kisah nyata. Dan bagaimana Allah mengangkat derajat seseorang gitu ya. Sampai Kang Diki saat beliau menjabat sebagai wakil Bupati Garut. Allahu Akbar. Lihat bagaimana Allah mengangkat derajat seseorang gitu ya. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, katanya ya. Allah yang memiliki kekuasaan itu memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak peduli dia mah bahwa dia hanya lulusan SMA, tidak. Kalau Allah yang maha kuasa ingin memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, dia berikan. Dan jadilah seorang wakil bupati di Chandra gitu ya. Luar biasa Masya Allah. Tingali ya Kang Diki. Dan itu iya tuh tingali ya, masih kasep ayatnya masih kasep dah. Alhamdulillah. Lamun teu putrana opat mas saya ge naksir keneh. An hajah ka putrana geus opat teu naksir milih nu anom deui aya mah. Nah, Ibu Bapak luar biasa. Tadi semua rahasia Allah ya yang Kang Diki sampaikan luar biasa betul-betul. Tadi di awal saya membacakan 2 buah ayat dari Quran surat ketiga Ali Imran ayat ke-190 dan 191 yang berkenaan dengan tema malam ini. Dirgahayu TNI ke-78. Bravo TNI! Yes ya luar biasa, TNI di hati rakyat. TNI ini sebuah institusi yang komit kepada hitahnya selalu berada di dalam NKRI untuk menjaganya dan selalu berada bersama rakyat. Luar biasa. Dan itu sesuatu yang diperjuangkan oleh orang-orang yang mempunyai komitmen yang tinggi. Tadi di awal tadi itu bahwa kita idenya sekarang ini adalah temanya kemanusiaan. Saya ingin menyoroti satu kemanusiaan, satu keistimewaan manusia yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lain. Apa itu? Ada yang tahu? Akal, betul sekali. Manusia diberikan akal oleh Allah, makhluk lain tidak. Tidak ada makhluk lain yang diberikan akal oleh Allah. Manusia ini sangat istimewa. Malam ini kita membicarakan soal kemanusiaan, artinya kita membicarakan keistimewaan manusia, membicarakan akal, membicarakan kasih sayang Allah yang diberikan kepada manusia berupa akal. Apa itu akal? Akal terambil dari kata al-akal, bahasa Arab tentu saja. Al-akal
Akala yakilu akalan yang bermakna fahima wa tadabbara. Itu adalah faham, memahami, merenungkan dengan dalam. Jadi kalau kita sedang menggunakan akal kita, artinya kita memahami segala sesuatu. Kita ingin apa? Misalnya ya, kita ingin melakukan sesuatu, mempelajari ilmu pengetahuan. Tentu saja orang-orang yang berakal yang bisa memahami ilmu pengetahuan. Segala ilmu pengetahuan bisa dipelajari oleh orang-orang yang berakal. Tentu saja ya. Nah, jadi akal yang pertama adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Dengan akalnya manusia bisa mempelajari segala ilmu pengetahuan. Termasuk pada akhir-akhir ini, ilmu pengetahuan itu seolah-olah menjadi panglima di dalam kehidupan kita. Tetapi lihat bagaimana orang-orang yang menggunakan akalnya malah hanya mengakali orang lain pada akhirnya. Disadari atau tidak, kita sedang berpindah sekarang ya dari dunia yang nyata. Dunia yang nyata itu seperti kita sekarang ini bisa bertatap muka, bisa saling senyum, bisa saling tatap gitu ya. Tetapi di dunia sana ada yang namanya dunia maya. Dan dunia maya itu bikinan manusia. Hasil apa? Hasil dari kecerdasan manusia, hasil dari akal manusia membuat sebuah dunia tandingan yang namanya dunia maya. Bagaimana caranya kita memasuki ke dunia maya? Tentu saja ada alat-alat yang disebut software dan hardware. Softwarenya apa? Softwarenya berupa internet dan sebagainya. Kita bisa beli data dan sebagainya untuk bisa menggunakan internet tersebut. Hardwarenya apa? Hardwarenya berupa smartphone. Masing-masing dari kita pasti sudah punya smartphone itu. Dan Masya Allah, lihat bagaimana akal manusia menggunakan smartphone itu. Smartphone itu bagaimana tergantung penggunanya. Tetapi kebanyakan sekarang penggunaan smartphone itu ya banyak disalahgunakan ya. Nah, dengan kecerdasannya, dengan akalnya manusia bagaimana mencari rezeki, misalnya salah satu contohnya mencari rezeki melalui dunia maya seperti itu bagaimana? Ya, itu bisa dengan membuat aplikasi-aplikasi. Dibuatlah banyak aplikasi-aplikasi, termasuk yang tadinya kalau di dunia nyata seperti sekarang ini, kita misalnya kalau butuh uang kita cari ke Bang Emok ya. Nah, untuk bilang ada Bang Emok yang suka ke Bang Emok, Cung? Hah? Isinnya alim. Tenanaon. Maksudnya tidak. Gimana? Hidup mah bebas aja. Segala sesuatunya tetapi ada konsekuensinya. Ya, kalau kita di dunia nyata ini sekarang kita misalnya butuh uang lagi kepepet untuk anak sekolah, untuk makan, untuk apa segala macam gitu ya. Kita terpaksa meminjam gitu. Salah satunya adalah ke Bang Emok yang sebetulnya mah ya entong lah, naudzubillah, entong. Karena di dalamnya ada riba. Dan kalau riba itu betul-betul dibenci oleh Allah. Allah menyatakan perang terhadap riba. Jadi kalau kita masih kena kekeh wae untuk menggunakan fasilitas Bang Emok itu, artinya kita menantang Allah yang sudah mengharamkan riba itu di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana terus ini mah ya biasanya bertatap muka seperti ini, tetapi kecerdasan orang dengan akalnya itu membuat sebuah aplikasi berupa pinjaman online. Gak usah ketemu orangnya mah gitu ya, tetapi Anda di Bibita aja gitu. Wah, Anda dapat 80 juta padahal mah gimana saya minta juga enggak, tetapi terus diberikan kesempatan Anda untuk menikmati riba gitu ya. Nah, itu karena akal manusia. Akal manusia, lihat bagaimana akal manusia bisa menggunakan, tidak pernah ketemu orangnya tetapi dia bisa menggunakan, menyampaikan uang gitu ya. Dan saat uang itu tidak bisa dikembalikan, dia teror segala sesuatu yang ada di dalam kontak orang tersebut gitu, sampai orang tersebut malu, sampai akhirnya ya paksa membayar dan sebagainya. Dan terus orang itu juga dipermalukan gitu. Itu hanya salah satu saja contoh. Di dalam perkembangannya, konteksnya dengan TNI ini tentu saja itu menjadi salah satu sentuhan dari apa tadi yang namanya
komunikasi sosial. Bagaimana komunikasi sosial yang dilakukan oleh TNI melalui Babinsanya bisa mengatasi permasalahan Bang Emok ini seperti apa? Karena TNI di sini artinya mereka juga harus paham dan harus bisa mengatasi keselamatan masyarakat di sekelilingnya yang berkaitan dengan Ipolek Sosbud Hankam. Tidak hanya saja tadi berkenaan dengan masalah sosial soal kebakaran, tidak, tetapi ideologi, politik, sosial, kebudayaan, pertahanan dan keamanan itu menjadi sentuhan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang tergabung di dalam TNI ini. Makanya TNI ini harus betul-betul berada di hati rakyat. Dan rakyat harus betul-betul bisa mendukung TNI ini mewujudkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan kita. Tugasnya berat, tetapi tidak ada yang berat kalau kita melakukan segala sesuatunya berjamaah. Nah, tadi dengan akal itu. Akal kenapa kok misalnya ya akal itu hanya salah satu contoh dan kita bisa memasukkan contoh-contoh lain-lain kepada akal yang kira-kira akal itu kalau tidak ada cahaya di dalam akal tersebut dia hanya akan mendatangkan kemudaratan dan kerusakan. Nah, apa yang menjadi cahaya untuk akal tersebut? Tadi Kang Diki sudah memaparkan ya, beliau orang yang cerdas. Orang yang cerdas tidak harus sekolah tinggi, tetapi tadi kreativitas ya, akalnya bisa digunakan dengan maksimal gitu. Kang Diki termasuk orang-orang yang diberi cahaya dan pahala oleh Allah karena menggunakan akalnya sesuai dengan kehendak Allah. Dia bisa memberikan segala sesuatunya karena Allah. Saat dia aktif di dunia kreatif, di dunia seni, dia mengingat Allah. Saat dia turun ke dunia pemerintahan, dia mengingat Allah. Saat dia hadir menjadi sutradara, menjadi pembuat film dan sebagainya, dia juga tidak lupa untuk mengingat Allah. Yang pertama dia akan sebutkan tadi adalah sholat. Wala dzikrullahi akbar, dan sholat itu adalah zikir yang paling utama. Hapunten ieu teh nu rada batuk deh. Biasanya saya nganggo jaket ke mana tapi nembe mah moal meureun dan usum halodonya. Tadi mah panas pisan. Pas dugi ka dieu nyaan jaya giri teh tiris geuningan ieu mah gitu ya. Masya Allah, tapi ibu-ibu mah hebat. Iya saya ge bari grogi, bari tiris, lengkap pokoknya mah jadi ngadeg-deg. Aduh ieu teh asa kumahanya kada ngadugikeun naon. Nah, jadi itu. Akal ya. Akalnya penting sekali. Dari Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa akal itu seperti fungsi mata yang kita miliki sekarang. Jadi mata itu kita bisa melihat segala sesuatu di sekeliling kita, objek itu karena ada pantulan cahaya. Saya bisa melihat ibu yang berkerudung merah itu manigelis gitu ya, karena ada pantulan cahaya dari sini memantul ke ibu. Tetapi kalau nggak ada cahaya, saya tidak bisa melihat gelisnya ibu yang berkerudung merah itu gitu ya, bari katirisan, bari ngadangukeun gitu. Saya tidak bisa melihat bapak yang gagah ini, bapak Babinsa di sini gitu ya, kalau tidak ada pantulan cahaya dari sini. Jadi mata bisa berfungsi dengan baik karena dia ada cahaya yang menyorot ke objek yang ingin kita lihat. Tetapi bayangkan kalau kita di dalam ruangan yang gelap gulita, ada orang di depan kita juga memakai pakaian hitam-hitam dan dia sedang membelakangi kita, apakah kita bisa melihat dia tanpa cahaya? Tentu saja tidak. Begitu juga akal. Akal tanpa cahaya, kita hanya akan menggunakan akal kita ini semau kita untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Apa yang memberikan cahaya kepada akal? Itulah cahaya iman. Jadi cahaya iman itulah yang membuat akal itu bisa kita gunakan dengan selamat. Iman itu seperti apa? Orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Itulah saat kita bisa selalu mengingat Allah dan kita bisa meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan begitu kita juga bisa menggunakan akal kita. Oh, kita diberikan titipan berupa handphone. Handphone ini
digunakanlah dengan baik. Akal kita kalau saat kita mencari rezeki sekarang itu tidak harus lagi kita punya toko segala macam ya. Tetapi kemarin baru saja ditutup. Nah, nu ditutup TikTok shop, TikTok live ya, yang itu membantu masyarakat dalam sisi perekonomian. Nah, anu berpenghasilan ya per tahunnya sekitar 300 triliun berupa slot dan judi online tadi ditutup. Ya. Kunaon? Karena tidak terpaut dengan iman. Kalau akalnya terpaut dengan iman, dia bisa mengkaji dulu seperti apa. Ini besar manfaatnya, besar mudorotnya. Segala sesuatu kebijakan yang saya lahirkan ini berpihak kepada masyarakat atau tidak. Itu bisa dikaji ulang gitu ya. Nah, kalau misalnya yang besar manfaatnya, tentu saja kita akan lebih mendahulukan menutup atau menghancurkan kemungkaran dibanding dengan mendahulukan yang bermanfaat. Jadi kalau masih ada kemungkaran di sekeliling kita, itu yang didahulukan kita untuk dihancurkan. Dan kita ini punya TNI, punya aparat yang luar biasa komit untuk menjaga keselamatan dan kebaikan dalam kehidupan kita gitu ya. Dan itu tuh menjadi hal yang utama bagi kita. Jadi ingat dengan demikian bahwa kita tahu kita ini diberi akal sama Allah, tetapi untuk keselamatan dunia dan akhirat kita juga harus mempunyai iman yang akan memberikan cahaya kepada akal yang dititipkan Allah kepada kita. Nah, bagaimana keistimewaan akal? Tadi Kang Diki sudah menyampaikan ceritanya tentang dirinya gitu ya. Saya juga ingin menyampaikan bagaimana keistimewaan akal yang dititipkan Allah kepada saya. Saya termasuk sama seperti Kang Diki menjalani dunia musik ini otodidak. Jadi artinya saya tidak sekolah musik, tetapi saya hanya melihat orang kalau sedang bernyanyi gitu ya di atas panggung, saya melihat begini. Suatu saat saya yang akan bernyanyi di panggung itu. Tidak lama kemudian saya yang bernyanyi di panggung itu. Saya melihat TV gitu. Waktu itu saya melihat Trioli Bells. Trioli Bells masih ingat? Kalau anak-anak di sebelah situ mah yang ada ABG yang nggak tahu naon sih Trioli Bells gitu ya, nggak tahu. Tetapi yang angkatan saya tahu Trioli Bells. Nah, saat saya melihat Trioli Bells pertama kali gitu ya, saya sampai masih ingat kostum yang digunakan gitu berupa jas yang pendek seperti ini gitu sampai suatu saat saya yang akan ada di dalam TV itu. Dan selang beberapa tahun kemudian saya yang ada di dalam TV itu. Bagaimana itu semua bisa terjadi? Karena saya dititipi akal sama Allah. Dititipi kecerdasan sama Allah. Saya belajar bernyanyi secara otodidak, melatih suara saya supaya bisa bernyanyi dengan baik. Sampai akhirnya saya pun diberi kemampuan ilmu sama Allah, dititipi ilmu untuk bisa membuat lagu. Saya pun bisa membuat lagu dan menyanyikannya bersama grup saya Javaja. Dari situ masih selamat. Selang 4 tahun saya kemudian rekaman. Awalnya hanya main 17-an gitu ya, main di 17-an, main di pensi-pensi, di sekolahan, di kampus-kampus gitu, dan tidak dibayar. Seperti Kang Diki tadi, Kang Diki mah masih mending ya, dapatnya 125.000. Saya pertama kali main beberapa tahun itu hanya, Kang hatur nuhun, ini ada snack box, isinya dilihat teh kotak sama lemper hiji. Hatur nuhun Kang, mohon. Dan ada lagi yang lucu, saya hadir seperti tadi di sini, hadir dari jam 8 ya. Saya juga udah curiga barusan, jangan-jangan iya mah juga di Hasan Saputra baheula gitu ya. Saya pernah mau manggung di Hasan Saputra, datang dari jam 8 malam, selagu. Ya. Oh sekedapnya, mohon ya. Atas air, tacan Kang sekedap ya, tos grup ya, mohon. Kang, atas tacan. Tacan, mangga sekedap tos iya. Tek, jam 8 sampai jam 12. Jam 12, udah gitu teh, polisi pada datang. Acaranya dibubarin, dan saya belum main. Jadi saya teh nggak jadi main ya, gara-gara si itunya dibubarkan. Tetapi semua itu, apa ya, itu ujiannya. Itu ujiannya bagaimana Allah ingin melihat kesungguhan orang,
apa dalam melakukan sesuatu gitu ya, betul nggak? Nah selang begitu perjuangan terus sampai saya main di mana ya, di Garut ya, di daerahnya Kang Diki, main di Garut, oh sukses gitu. Pas giliran bayar panitia itu, halo Kang, punten teu tiasa mayar sesuai yang dijanjikan. Ieu we atuh STNK cenah sebagai itikat baik kita, STNK mobil DX 82. Jeung naon STNK mun BPKB mah rada kahartosnya. Ari STNK mah da kanggo naon diical oge engke angke penggelapan cenah deui nya 37 lapis. Benang deui pastalnya 378. Jadi itu para rugu. Dari situ Masya Allah, kita sih cuma senyum aja ya. Maksudnya kita sudah melihat orang bahagia gitu ya, terus panitianya tidak juga bisa membayar. Kenapa tidak bisa membayar? Acara sukses, penontonnya banyak. Ya itu mah ya rahasia panitia. Sampai akhirnya kita pun merelakannya. Sudah selang 4 tahun, tetapi dari situ kita pindah ke Jakarta dan kita rekaman. Dan Allah berikan lagi titipan. Yang tadi, yang pertama apa? Tenaga. Tenaga kita ini masih muda-muda, masih kararasep, masih secara rangker ya. Kapungkur mah saya nganggo rompi kieu teh tara nganggo lebetan deui. Ya langsung we rompi kieu tapi dah masih cangker kene atuh ieu na oge nya. Saya kene teu aya tas pinggang kieu teu aya. Jadi katingalin lagi raoseun kene rambut sakieu tah gondrong lagi nya. Ayeuna mah kembang jambu terus di mana tuh tingali. Jadi saat itu ya diberi tenaga yang kuat, diberi usia muda yang luar biasa. Wah kita bisa kemana-mana, pergi keluar kota, main, juga merintis nyanyi itu ya bukan satu hal yang mudah, tetapi perlu tenaga dan pikiran yang luar biasa. Terus selain itu Allah titipkan kepada kita juga adalah ilmu. Ilmu menghafal lagu itu kebanyakan bahasa Inggris, dan bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu saya. Jadi saya harus benar-benar menghafal untuk bisa menyanyikan lagu. Dan bukan cuma bahasa Inggris tetapi juga bahasa Latin. Gitu ya. Bahasa Latin itu ya en caso de contacto con los ojos la ven los inmediata con agua. Apakah Dani mengerti barusan bahasa Latin itu? Enggak, tapi nah bisa hafal. Itu dia rahasianya. Allah memberikan kecerdasan kepada saya. Allah menitipkan kecerdasan, menitipkan usia muda, menitipkan kecerdasan, menitipkan ilmu kepada saya sampai saya bisa berkarir di dunia musik. Setelah itu hijrah ke Jakarta, diangkat lagi di Jakarta itu luar biasa. Sampai dipertemukan dengan orang-orang bukan hanya lokal tetapi internasional. Kalau Akang Teteh ke Bapak Ibu masih tahu Duran-Duran? Tahu Duran-Duran nggak? Nggak tahu ya. Ya, tahu ya. Hebat tahu Duran-Duran. Ada penyanyinya namanya Simon Le Bon. Dia itu sampai saya mah ya nyanyi bareng sama dia loh. Ya, dan itu teh asang yang ngimpi. Kenapa? Karena Duran-Duran itu sejak SMP itu menjadi idola kita. Menjadi idola dakara rasepnya. Rambutnya teh gitu pakai jas apa kok nama kararasep gara raya lah pemain band eta. Lantas kemudian setelah 20 tahun kita berkarir dan kita dipertemukan sama penyanyinya gitu dan kita bisa main bareng. Kan itu cita-cita yang maksudnya cita-cita ge henteu, tapi lihat bagaimana kasih sayang Allah. Memberikan kesempatan, memberikan kasih sayangnya, kuasanya gitu. Bagian saya ya mah didinya hayang panggih jeung saha tah ku saya dipanggihkeun. Ieu nu dipikaresep di SMP dugi ka gitu sampai bisa duet sama Simon Le Bon. Eta mah nyimpen ge henteu, cita-cita ge henteu, tetapi Allah memberikan itu kepada kita, kepada saya. Kesempatan itu. Jadi kedudukan saya diangkat sama Allah. Diberikan kedudukan yang luar biasa tingginya. Karena kemanapun saya pergi mulai dibicarakan orang. Oh ya teh penyanyi teh anu gitu. Ya gondrong juga awewe gitunya, baik gitunya. Nah, setelah itu diberikanlah lagi kita album, kita bikin album ke-1, album kedua suksesnya luar biasa sampai suksesnya melebihi apa yang kita harapkan. Dari situ Allah titipkan lagi berupa harta. Harta kita itu tadi Kang Diki menyampaikan, wah 600 jutaan, wah sekian juta. Kita mah langkung lah.
Tikar itu, dan kita juga tidak hanya main di dalam negeri, tetapi kita juga main di luar negeri. Kita main di Hard Rock Singapura, kita main di Hard Rock Kuala Lumpur gitu, dan kita memakai baju-baju yang pada waktu itu hanya digunakan oleh artis-artis dunia, dan kita membeli baju-baju itu. Bagaimana Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita gitu, bahwa kita bisa, kita tuh hidup di mimpi orang. Orang mah cuma mimpi, kita mah mengalami seperti itu gitu ya. Itu karena kasih sayang Allah. Allah titipkan itu. Tetapi saat dititipi yang namanya harta itu, hati-hati makanya. Orang kita kebanyakan pengen, ya Allah berikan rezeki yang berlimpah. Abdi mah yang benghar ya Allah. Alim deui ka Bang Emok ya Allah. Pokoknya mah pinjaman online alim kami. Jadikan aku kaya. Terus kaya mau apa? Karena setelah Allah memberikan kekayaan itu kepada kita, kita juga ngagoleong. Kita lupa yang tadi poin keempat dari Kang Diki, bersyukur itu. Dan Allah membuktikan tanda-tanda kebesarannya. Wa iz ta'azana la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Hei, jangan lupa bersyukur ya. Aku tambah nikmatnya terus nanti. Tetapi kalau kamu ingkar atas nikmatku, ingat, azabku sangat pedih. Dan itulah yang terjadi. Azabku sangat pedih itu luar biasa. Dari yang kita hanya memerlukan waktu 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun perintisan di Bandung, pergi ke Jakarta 2 tahun, diangkat setinggi-tingginya sama Allah. Di dunia musik itu seperti apa. Tetapi dari mulai album kedua itu, setelah 6 tahun ke sana, kita gitu kita menurun, terutama dari apa? Karena perilaku kita yang salah, perilaku salah memperlakukan titipan-titipan Allah yang ada pada diri kita. Yang paling utama adalah kita lupa bersyukur. Dan saat kita lupa bersyukur, itu azab Allah yang pedih itu, azab Allah yang keras itu di dunia aja sudah kebuktian. Luar biasa. Jadi jangan sekali-kali kalau para ustadz nanti, ustadz seperti Kang Irwan ya, menyampaikan nanti nasihat-nasihatnya, itu yakini. Karena hakikat dakwah itu adalah kita meyakini apa yang didakwahkan. Kemudian kita melihat apa yang didakwahkan itu terjadi di lingkungan kita. Dan kemudian yang hakikatul haknya adalah yang didakwahkan itu terjadi kepada diri kita. Nah, jadi saat itu terjadi kepada diri kita, alhamdulillah Allah masih memberikan panjang umur kepada saya gitu ya, untuk mentaubati segala kesalahan saya, segala kekurangan saya yang terjadi. Dan Allah masih, insya Allah, Allah semoga menerima taubat saya gitu ya. Karena saya betul-betul menyesali segala sesuatu yang keburukan, kejelekan yang pernah saya lakukan. Insya Allah dengan hadirnya kebaikan-kebaikan yang terjadi kepada diri saya, termasuk kebaikan malam ini luar biasa. Pangangkena kanyaahna ti koramil 0912 ya, kepada saya itu menjadi tanda bahwa semoga itu menjadi tanda bahwa Allah ridho kepada taubat saya. Dan Allah akan terus memperbaiki keadaan saya. Karena saya yakin sama janji Allah bahwa illa man taba wa amana wa amila amalan solihan fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Saya yakin itu. Ghafurur rahima, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya sudah mentaubati, menyesali segala sesuatu keburukan yang terjadi pada diri saya kepada Allah, dan Allah menyatakan bahwa hei, dan ini benar-benar mentaubati, menyesali segala sesuatu keburukan yang terjadi pada diri ini. Ya Allah, saya menyesali semuanya. Baik, perbaiki apa yang harus dilakukan. Illa man taba, sok aya nama taubat wa amala, dan perbaiki keimanan Dani. Kemudian lakukan banyak amal soleh. Dan janji Allah kepada setiap orang-orang yang bertobat, memperbaiki keimanannya dan melakukan banyak amal soleh, yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Sebanyak apapun kesalahan, keburukan yang pernah dan dilakukan,
Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Termasuk kebaikan malam ini. Luar biasa. Dan insya Allah semua kayaknya sekarang udah 15 derajat. Ini semakin ini ya dan sebagian juga udah mulai melipir gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa inspirasi kebaikan untuk kita semua, terutama untuk saya. Dan segala rupiah anu didugikeun upami aya kelepatan eta murni kelepatan ti saya, kebodohan saya, kekurangan ilmu yang ada pada diri saya. Saya hanya mencoba untuk menunaikan kewajiban yang melekat pada diri seorang muslim untuk sama-sama menyampaikan kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Insya Allah itu yang ingin saya lakukan. Bapak Ibu, rupina sakitu anu tiasa kadugikeun ku saya, mugi segala sesuatunya Allah ridho untuk melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan menyempurnakan petunjuk untuk segala urusan kita. Sakali deui Dirgahayu TNI yang ke-78, insya Allah TNI selalu di hati rakyat, TNI selalu sinergis dengan rakyat, dan TNI selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya sebagai penjaga NKRI yang paling utama. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Masih semangat? Masih ya, walaupun sudah malam. Kalau katakan Dani tadi sudah nyerocor tuur gitu ya. Kalau Kang Diki mah sudah ngabrik-brik gitu ya. Sampai Kak dihuhur udung. Mudah-mudahan apa yang tadi pemateri hebat kita itu Kang Diki dan Kang Dani sampaikan, kita semua mendapatkan ibrohnya, juga Allah ridho pada kita semua yang hadir di sini. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum ditutup ya Mursi, kita ada satu lagi ya, itu untuk gerakan dakwah berupa komitmen. Coba untuk yang teranginnya deh. Ada Ibu, mana Ibu dan Ramil ya? Masih ada Ibu dan Ramil, Masya Allah. Bunda. Bunda bisa naik ke panggung, ke podium? Iya, mangga. Jadi kita akan sempurnakan amal kita pada malam hari ini. Barangkali di antara kita ada yang terenyuh, tersentuh hatinya, mau berbuat lebih banyak untuk kemaslahatan, kemanfaatan. Karena di sini ada tema juga apa ini, peduli kemanusiaan ya. Kita pada malam ini peduli kemanusiaan di hari ulang tahun, bukti bahwa kita pun juga membutuhkan orang lain. Iya. Karenanya, nah Sebentar. ini nanti sebelum pulang kita ada foto bareng dulu Kang Dani dan asik, Kang siap. Diki. Tapi sebelumnya Bunda bisa sebelah sini Bunda, mangga silakan. Di tengah aja, dekat aku dan dirinya. Oh. Ya lanjut sebentar ya Bunda ya. Oke, kita nih mau menawarkan kepada yang hadir, barangkali mau memberikan solusi ini bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan Al-Quran, maka kita bantu komitmen wakaf, tidak harus hari ini, uangnya bisa ditransfer melalui panitia atau rekening yang tercantum. Iya. Itu boleh langsung saja berapapun ini, karena Allah, mangga silakan bisa naik ke podium. Iya. Nanti akan ada simbolis ya yang disampaikan oleh Kang Diki juga Kang Dani gitu Iya, ya. mangga silakan yang komitmen, jadi tidak harus hari ini. Jadi ini niat baik dulu ya Kang ya. Mungkin dari Bunda dulu. Wah, Masya Allah. Langsung ditembak. Ini jadi komitmen Bunda, komitmen itu tidak harus hari ini, tapi kita memang sama-sama untuk mewakafkan Al-Quran tadi. Mangga kalau jumlah besarannya terserah Bunda, mungkin bisa Bunda dulu, nanti bisa ke yang lainnya lagi gitu Bun. Masya Allah, siap Bun? Siap, Masya Allah. Oke. Sudah Bunda, sudah siap, mering barangkali ada yang lainnya lagi ya. Pak siapa tadi? Pak Babinsa, Pak Iwan. Iya, nanti kita akan berikan nomor rekeningnya. Dari Pak Iwan mungkin.
Pak Bibi. Nah ini yang tadi kata. Ini terima Kang kasih Diki, ya. SBY ya. Ini ya teh jamaah yang udah hadir. Jamaah, kita ucapkan mungkin. terima Iya, kasih. terima kasih. Mangga selamat beristirahat. Boleh nanti. Dan juga jangan lupa bangun lagi besok pagi lebih semangat. Iya. Ya, gitu semoga apa yang dikeluarkan pada hari ini diganti dengan yang lebih baik lagi. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amur sih karena waktu juga sudah malam. Terima kasih Bunda, hari ini kita sudah diterima, sudah diberikan ruang, diberikan waktu untuk bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita tidak hanya hari ini, tapi ke depannya ada silaturahim yang lainnya. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amur sih kita tutup dulu dengan doa mungkin ya. Mangga silakan Amur sih doa. Kita baca doa kibaratul majlis saja ya. Ya, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Teh Ireng juga. Mursi Undur pamit, mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan dan kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Bunda untuk semuanya sehingga acara ini bisa terlaksana. Selamat ulang tahun lagi sekali lagi. Iya, mangga. Yuk kita. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.